saya banggakan untuk para hadirin yang secara online maupun offline yang hadir pada malam ini, dan tak lupa untuk teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020 yang saya banggakan. Di sini saya mewakili dari teman-teman himpunan mahasiswa Islam. Apabila dari segi persiapan ada kesalahan apapun, saya istilahnya mohon maaf. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Kakanda Sasmito Jati yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing ilmu pada malam hari ini. Diharapkan kedepannya lebih ilmunya dapat bermanfaat dan akan terus menjadi amal jariah kita di akhirat kelak. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Kakanda Sasmito Jati dengan topik hakikat penciptaan manusia ditinjau dari peranan dan fungsinya. Tapi ini lebih dari sudut pandang Islam ya. Jadi dari sudut pandang Islam, kemudian peranan fungsinya itu lebih condong ke pendidikan. Karena kita semua di sini mahasiswa. Baik, untuk Kakanda Sasmito Jati, saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah. War-Rahmanur Rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Terima kasih adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian. Pertama saya ingatkan tadi Ardian menyampaikan selamat malam. Selamat malam itu hanya malamnya selamat, besok pagi sudah nggak berlaku lagi doanya. Ya, kalau kita pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam itu berlaku sampai kita mulai dari kita ucapkan sampai akhir zaman dan di akhirat itu masih berlaku. Jadi tolong nggak usah ikut-ikutan orang-orang sekuler pakai selamat malam, kecuali kalau di sini bukan hanya orang Islam saja, ya. Selamat pagi, besok paginya berarti sudah tidak selamat lagi. Tolong saya ingatkan semua adik-adikku sekalian, kita seorang Muslim gunakan salam yang benar, salamnya orang Islam, kecuali kalau kita berhadapan dengan orang yang lain di sini. Itu yang ingin saya sampaikan. Pada malam hari ini saya mohon maaf tadi karena saya baru datang dari kantor sehingga langsung agak sedikit terlambat karena tadi ada banyak pekerjaan di kantor. Saya mohon maaf, ini mau saya share dulu. Saya biasa kalau presentasi pakai PowerPoint, ya. Meskipun mungkin PowerPoint-nya terbatas, tapi insya Allah saya ingin menyampaikan apa yang dikehendaki oleh adik-adik sekalian. Terima kasih. Saya diberi tugas tentang hakikat
penciptaan manusia, peranan dan fungsinya. Adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, saya yakin kita semua tahu bagaimana proses kejadian penciptaan manusia. Orang peternakan sama dengan saya, belajar di bidang biologi, pasti paham ya bagaimana proses awal dari sebuah penciptaan. Yang pertama, kita tahu bahwa makhluk pasti salah satu ciri makhluk hidup adalah reproduksi. Ya. Saya yakin adik-adik peternakan pasti akan tahu reproduksi itu bagian dari bagaimana makhluk hidup itu berpasangan. Ya. Tetapi kalau kita lihat ya, dari pelajaran reproduksi bahwa sperma yang kita lihat dan sel telur yang seperti contoh di dalam gambar ini itu tidak sederhana ya. Bahwa kalau satu manusia atau hewan, pada hewan jantan maupun hewan betina ya. Kalau pada hewan betina satu siklus itu hanya 1 atau 2 atau 4 atau 20 tergantung hewannya untuk 1 kali ovulasi. Tetapi kalau pada hewan jantan ataupun manusia laki-laki 1 kali ejakulasi itu bisa jutaan, ya, bahkan bisa miliaran. Begitu banyaknya sperma ini kalau kita lihat di sini, ya. Ketika sperma itu nempel di zona pellucida, ya, itu ternyata menempelnya bukan di sembarang tempat. Ya. Nempelnya itu di zona pellucida lapis yang ketiga. Ya. Ketika masuk di lapis yang ketiga itu ada reseptor. Kalau kamu tahu reseptor itu seperti kunci dan gembok. Ya. Kalau kuncinya itu tidak sesuai, maka gemboknya pun tidak bisa berfungsi. Ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini ya sperma ini tidak mancep di sembarang tempat, tetapi dia ada di lapis yang ketiga di sini di bawahnya permukaan ini ada reseptor. Ya. Artinya apa? Kita bayangkan ini sperma yang di kepalanya di sini ada yang disebut akrosom. Ya kalau orang peternakan pasti paham ini. Ya. Akrosom itu kayak helm begitu. Begitu nempel di sini akrosomnya terbuka. Ketika ini terbuka, maka ini seperti kunci, sedangkan di sini adalah gemboknya. Artinya apa? Dia tidak sembarang masuk. Ya. Padahal kita tahu sperma ini dari makhluk yang berbeda, sel telur adalah makhluk yang berbeda, tetapi ketika dia masuk, maka dia ada satu sistem yang mesti cocok dan pas. Ya kita tahu kalau kunci kita masukkan dalam gembok lubang kunci, ya kalau kuncinya itu tidak pas masih itu tidak akan bisa dibuka. Ya. Tapi kalau di sini, ya meskipun spermanya dari individu lain dan sel telurnya dari individu yang berbeda, dia pasti akan cocok ya karena bentuknya sudah didesain oleh sang pencipta sedemikian rupa. Ya. Kalau kita lihat ayat billahi ma fis samawati wal ardi tutu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibuhum billah wa yaghfir lahu liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah Tuhan yang menciptakan ini sangat detail sekali. Sehingga ini menunjukkan bahwa di alam ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ya, tadi paham. Kalau kebetulan pas, nah itu bukan tidak mungkin itu. Jadi karena memang ini sangat-sangat spesifik. Jadi ini bukan satu kejadian yang kebetulan. Jadi kita semua tahu kita hadir di bumi ini bukan karena kebetulan. Ya. Ini kita lihat ya. Kalau lihat gambar ini masuk di zona pellucida yang ketiga. Di sini ada reseptor khusus yang bentuknya persis, bukan sama tetapi berlawanan. Kita tahu ya, sel telur, kunci dan gembok itu
bentuknya berlawanan. Setelah dia mengalami pembelahan, akhirnya dia nempel di rahim, ya, nempel di rahim. Kalau orang peternakan pasti akan tahu. Pembelahan ini sangat-sangat rapi dan setiap jenis hewan, ya, sebuah jenis hewan itu punya tipe-tipe yang sangat berbeda sekali, ya. Punya tipe-tipe yang sangat. Kebetulan manusia itu holoblastik, ya, sehingga dia ini pembelahannya bentuknya sempurna sama, ya. Setelah itu dia nempel juga di endometrium atau di rahim ibu, ya. Setelah menetas, ya, setelah menetas di sini ada zona pellucida yang lepas, dia akan menempel dan berkomunikasi, yang akhirnya nempelnya pun di tempat-tempat tertentu yang menurut saya sangat luar biasa, ya. Akhirnya antara ibu dan anak ini akan menjadi satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Dan inilah akhirnya dia berkembang menjadi makhluk yang secara bertahap dan sempurna, akhirnya dia menjadi manusia. Seperti di ayat yang saya sampaikan ini, surat Ali Imran, walladzina yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Jadi dialah yang menyerupakan, ya, di dalam rahim, ya, seperti yang dia kehendaki, ya. Jadi kita tahu ada, kalau kita punya hidung misalnya, kenapa hidung kita pesek? Ada bisa jawab nggak? Kenapa hidung kita pesek? Jawabannya, ya karena sel di sekitar hidung kita itu komitmen terhadap kepesekan kita. Bayangkan kalau tidak komit, ya. Jadi dengan sempurnanya Allah menciptakan ini, ya, dengan sempurnanya Allah menciptakan hidung kita, bentuk sudah tertentu, kita mau ataupun tidak mau, kita kehendaki atau tidak kehendaki, wajah kita ya seperti ini, ya. Kita tidak pernah bercita-cita lahir, ya, kita tidak tahu begitu kita lahir, seperti saya ini orang Jawa, gitu ya. Kalau kita pikir-pikir mungkin lebih baik jadi orang Belanda, gitu. Tapi kita tidak pernah bisa menolak. Kita tetap lahir ya seperti ini, ya. Dan itu seperti tadi saya katakan bukan kebetulan. Ini setiap bentuk yang ada di sini meskipun sepele kayaknya, ya, tetapi itu ternyata sebuah proses yang sangat complicated yang sudah didesain oleh Allah sedemikian rupa. Ya, kalau kita pelajari, ya, lebih detail lagi, ya, di dalam hidup manusia, ya, ataupun hewan, ya, kalau secara biologis kita tahu, ya, bahwa di dalam sel yang jumlahnya miliaran, ya, itu di dalamnya ada DNA, ya, di dalam inti sel ada DNA-nya. Di sini kita lihat DNA itu seperti pita. Kalau ini kita ketik dengan font 12, ya, DNA ini kita ketik dengan font 12, ini bisa satu sel, bukan satu manusia, satu sel, yang dimana manusia ini satu tubuh ini miliaran bahkan triliunan, ya. Satu sel ini kita ketik font 12, itu kita panjangkan begini, itu bisa mengitari bumi ini. Ya, kamu bisa bayangkan, mengitari bumi. Itu satu sel, bukan satu tubuh manusia, ya. Tetapi masing-masing huruf yang ada yang terbentuk di sini itu memberi makna yang luar biasa sebetulnya. Di dalam ilmu biologi dasar, di biologi molekuler itu disebut blueprint of life. Karena hidup kita itu tidak pernah bisa lepas dari protein yang dihasilkan oleh DNA ini. Tidak ada hidup kita yang lepas dari protein dari DNA ini. Jadi kita bayangkan, misalnya ada orang diserang COVID, ada orang yang OTG, orang tanpa gejala. Itu menunjukkan bahwa orang ini mempunyai sistem imun. Sistem imun itu dihasilkan oleh protein yang sangat spesifik. Sedangkan ketika virus masuk di dalam tubuhnya, ya, imun
Itu juga sama dengan tadi sperma, dia key and lock system. Jadi ketika virus datang sebagai antigen, kita punya antibodi ini yang pas. Nah, tidak semua orang bisa punya ini. Jadi beberapa waktu yang lalu ada seorang pejabat UB yang padahal dia seorang yang kena penyakit diabetes dan jantung, tetapi kena virus, dia positif virus, biasanya kena diabetes dan jantung itu adalah komorbid, mestinya meninggal. Ternyata dia tidak, sekarang sehat. Itu menunjukkan bahwa dia punya sistem imun yang kebetulan cocok dengan virus ini. Ada juga seorang atlet renang nasional yang umurnya 24 tahun, yang mestinya sehat, ya, tetapi dia mati kena COVID-19 ini. Termasuk ayahnya yang juga mantan atlet renang nasional, meninggal juga. Ya. Disitulah yang saya katakan tadi, sangat spesifiknya bekerja protein ini secara detail di situ. Ini yang menurut saya menunjukkan bahwa di alam ini bukan sesuatu yang kebetulan. Dia didesain oleh Allah. Kalau kita orang yang beriman, justru ini menunjukkan bahwa ada catatan Allah di sini dalam kehidupan kita secara biologis. Bahkan kapan mati pun sebetulnya bisa diramal secara biologis di sini. Lethal gene mungkin kalau orang peternakan tahu betul, ya. Lethal gene itu sudah ada di sini, ya. Cuman memang matinya seseorang bukan hanya karena faktor biologis, banyak faktor lingkungan dan lain sebagainya. Begitu juga kalau kita lihat ini, ya, kalau kita bicara satu atom, ya, kita lihat ada inti, ya, ada neutron, ya, ada elektron di sini. Coba kita lihat elektron di sini, ya. Elektron ini bergerak di satu tempat yang tidak pernah berubah, ya. Selalu teratur seperti ini. Bayangkan ini hanya satu atom saja, ya, hanya satu atom. Dia sangat mengikuti keteraturan ini. Jadi kalau kita lihat ini tidak mungkin alam ini sebetulnya kebetulan, tidak mungkin. Ya. Dia selalu diikuti oleh perencanaan Allah, ya, yang secara detail innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Secara detail oleh Allah direncanakan alam ini dengan lengkapnya. Ini kalau kita lihat surat Al-Baqarah 148 ini al-haqqu min rabbik fala takunanna minadh. Kebenaran itu miliknya Allah. Kita sendiri tidak mengerti kenapa ini begitu detailnya dan begitu teraturnya, ya. Meskipun kita sekarang bisa mengukur energi ini, ya. Energi jarak antara elektron dengan inti itu bisa kita hitung sekarang. Tapi bagaimana dia bisa bentuknya seperti ini? Ilmu pengetahuan tidak bisa menjawabnya, ya. Ini contoh virus, ya, RNA. Saya belum menjelaskan. Artinya apa sebenarnya di alam ini? Ini contoh yang kecil, sedangkan ini contoh yang besar. Hampir sama, ya. Kalau ini galaksi, di sini ada bumi, ya. Bumi itu sangat kecil di sini, sangat hanya satu titik, ya. Bahkan yang titik ini bisa jadi yang kita lihat di sini adalah matahari. Ya, bumi nggak kelihatan di sini. Bayangkan betapa besarnya alam ini. Dan dia juga mengikuti sistem keteraturan tadi. Jadi manusia sebetulnya sangat-sangat kecil posisinya. Ya, kadang-kadang ada manusia yang mengerti sedikit, gitu ya, mengerti sedikit tapi dia begitu sombongnya di muka. Nggak pantas manusia itu sombong dengan kebenaran Allah. Ya. Bahkan kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat dengan keteraturan ini, sebetulnya semuanya itu dengan mudah dihitung seperti tadi kalau kita lihat gambar yang ini tadi, ya. Ini energinya bisa kita hitung semuanya, ya. Ya, semuanya kita hitung. Tapi apakah kita pernah, ya, kalau itu merupakan matematika, apakah kita pernah menyelesaikan? Meskipun kita yakin alam ini matematik, tetapi manusia tidak akan pernah bisa menyelesaikan hitung-hitungan matematik alam itu. Itu yang ingin saya sampaikan. Bahkan apakah kita bisa depan kita? Ya. Ya. Karena di depan kita banyak hal yang tidak pasti, termasuk hari ini. Ya. Siapa yang mengira pada hari ini ada sebuah virus yang tidak bisa dilihat orang,
tapi merubah perilaku manusia. Ya. Perilaku manusia dirubah karena ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Meskipun kita yakini bentuknya seperti gambar-gambar ini. Itu hanya kita yakini. Ilmu pengetahuan itu kumpulan dari keyakinan. Ya. Bukan hanya kumpulan dari fakta dan logika, tapi kumpulan dari keyakinan. Seperti iman kita itu juga keyakinan. Ya, ini contohnya protein-protein yang sekarang ini dengan mudah kita bisa menghitung. Ya. Tetapi ketika kita bisa menghitungnya, kita hanya mengetahui tentang sesuatu yang sangat-sangat sedikit. Ya. Ini gambaran saya aja. Ketika kita mau melihat masa depan, maka sebetulnya masa depan itu ada ketidakpastian. Ketidakpastian itu bukan karena masa depan kita tidak pasti oleh Allah. Ya, kalau bagi Allah tidak ada yang tidak pasti, tapi yang tidak pasti adalah manusianya melihat. Ya. Kita dulu mungkin tidak pernah berpikir hidup di Malang sebagai mahasiswa UB bisa jadi. Sebagai mahasiswa peternakan UB misalnya, belum pernah kita pikirkan, tetapi kenyataan sekarang seperti ini. Nanti setelah itu Anda sekalian lulus mau jadi apa, kita juga tidak tahu. Ya, itu yang ya. Berikut ini juga ketika ilmuwan ya begitu majunya yang luar biasa ya. Kalau Anda mungkin pernah lihat Hawking ya. Ini yang menemukan teori Big Bang ya. Stephen Hawking ini, dan kita tahu dia orang yang cacat. Padahal masa mudanya dia seorang yang gagah, ganteng ya. Cacatnya itu karena sistem saraf yang ada pada dirinya kemasukan virus yang tidak kelihatan. Tapi dia sempat ngomong tentang sebuah teori yang disebut theory of everything. Ya. Bahkan dia mengatakan, I know what's got mine. Ini dalam pidatonya dia tahun 2000 di hadapan Senat Amerika. Tapi kita bayangkan, kalau dia tahu apa yang ada dalam benak Tuhan, kenapa dia tidak tahu apa yang ada di dalam dirinya berupa virus kecil yang tidak bisa dilihat? Ini sebuah pertanyaan sederhana sebetulnya. Yang menurut saya kadang-kadang manusia terlalu percaya diri, tapi sebetulnya dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, kalau kita bicara tentang teori ilmu pengetahuan, ya, kita tahu ini ya, gaya sama dengan massa kali percepatan atau Newton, ya. Terus kita tahu Einstein, ya, yang sebetulnya kalau kita bicara Einstein ini, ya, sebetulnya kita tidak pada saat hukum Einstein itu diturunkan, ditulis oleh Einstein, ya, itu banyak orang yang tidak percaya karena sulit dibuktikan, sulit diuji, ya. Tetapi setelah tahun 45, ya, kita tahu ada bom di Nagasaki dan Hiroshima yang dulu disebut postulat akhirnya jadi hukum. Ya. Tapi apa yang ingin saya sampaikan di sini? Pada prinsipnya dua hukum ini merupakan dasar-dasar dari hukum termodinamika, ya, yaitu hukum jagat raya ini kalau kita lihat. Ya. Adik-adikku sekalian, jadi secara ringkas saja saya menyampaikan hukum termodinamika itu ada 1 dan 2. Yang 1 itu adalah hukum termodinamika yang disebut kekekalan energi. Yang kedua adalah hukum termodinamika yang disebut hukum entropi. Jadi yang ada di alam ini perubahan energi. Ya. Dari sini kita menunjukkan, jadi tidak ada satu hukum pun, ya, yang tidak tergantung dengan hukum termodinamika ini. Artinya jagat tadi yang saya gambarkan secara luas, manusia itu sangat kecil, dan kalau kita bicara hukum yang sangat kecil, atom dan subatom pun itu ternyata tunduk, patuh, dan taat terhadap hukum termodinamika ini. Tidak ada yang tidak tunduk dan patuh terhadap hukum termodinamika ini. Sehingga saya mengatakan tadi, jadi
merupakan alat jagat raya itu ikut dalam satu sistem. Itu justru menunjukkan menurut saya adalah kalimat tauhid. Ya. Islam mengajarkan tentang kalimat tauhid. Ya, seperti ini dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30 ya. Wa aqim wajhaka lidzini khanifa fitratullahi allati fataran nas 'alaiha. Ya. Tatapkan wajahmu kepada agama yang hanif, ya, yang lurus. Karena itu adalah fitrahnya manusia. Ya. Jadi pada prinsipnya ini adalah kalimat tauhid. Manusia itu seluruh manusia di jagat raya itu pada prinsipnya di dalam dirinya itu percaya dengan kalimat tauhid. Ya. Pada prinsipnya percaya dengan kalimat tauhid. Cuman memang ada manusia yang mendapatkan hidayah, ada yang tidak mendapatkan hidayah. Ya. Kalimat tauhid pada prinsipnya bukan dogma. Ya, dia adalah kebenaran yang bebas, yang bisa direnungkan. Ya. Ada agama-agama lain yang menggunakan dogma-dogma teologi. Islam tidak mengenal dogma teologi. Ini tolong diperhatikan. Islam tidak mengenal dogma teologis. Islam mengenal hidayah. Hidayah itu sesuatu yang sangat bebas, ya, sangat bebas. La ikraha fiddin, tidak boleh dipaksa memasuki agama. Ini coba kamu perhatikan. La ikraha fiddin, tidak boleh dipaksa masuki agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ini yang penting lagi. Karena sudah nyata mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau ada orang yang tidak beragama Islam, itu pada prinsipnya salah-salahnya sendiri. Karena sudah nyata mana yang benar dan yang salah. Ya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak dogmatis secara teologis. Ya, secara teologis. Artinya secara ilmu kalam. Ya, itu sangat-sangat bebas. Ya. Karena pada prinsipnya kebenaran itu bebas. Kalau kita mengatakan A, maka semua manusia itu akan mengatakan A. Itu adalah kebenaran yang hakiki. Dan itu adalah kebenaran Islam. Ya. Itu yang ingin saya sampaikan di sini. Ya. Sehingga memang beberapa orang memang di dalam umat Islam sendiri, ya kalau pada manusia, orang Barat itu punya keyakinan manusia itu free will. Bebas berkehendak. Tapi sebetulnya saya mencoba mengambil pendapatnya Fazlur Rahman. Ya, Fazlur Rahman itu mengatakan manusia itu bukan free will, tapi free choice, bebas memilih. Ya, tadi kalimat la ikraha fiddin. Ya, tidak boleh dipaksa. Ini menunjukkan free choice. Saya termasuk orang yang sangat tidak percaya dengan free will, bebas berkehendak. Ya. Contohnya hari ini saja, kita itu sudah tidak bebas lagi. Dulu sebelum COVID saya tidak perlu pakai masker. Ternyata kalau kepingin kita tidak mendapatkan malapetaka COVID-19 karena saya tidak tahu apakah dalam tubuh kita tahan atau tidak, maka saya pakai masker. Terpaksa semuanya itu. Artinya kita ternyata tidak bisa berkehendak semau saya sendiri. Yang bisa hanya memilih. Ternyata. Kalau Anda kepingin bebas, silahkan tidak usah pakai masker dengan risikonya sendiri. Kalau kita mau terlindung, silahkan pakai masker dan seterusnya. Ternyata manusia hanya bisanya itu memilih. Dan pilihannya pun sangat terbatas. Ya. Kalau kita berpikir bahwa kita bisa hidup di luar bumi pun ternyata tidak mudah. Kita harus pakai pakaian khusus dan tidak semua orang ternyata bisa. Sehingga menurut saya
manusia itu bebas memilih dengan pilihan-pilihan yang sangat terbatas. Adik-adikku sekalian, tetapi memang ada umat Islam yang menganggap bahwa dunia ini tidak ada pilihan. Ya. Hubungan manusia dengan Allah itu ada berapa paham. Ada paham dari Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Syiah, dan lain sebagainya. Tapi saya tidak menjelaskan ini satu persatu. Tapi pada prinsipnya, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, ya, kita bisa lihat di beberapa ayat. Ya. Satu contoh ini di surat Al-Baqarah, ya ayuhan nas. Ya. Berarti ini hai manusia, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, tapi ini ya hai manusia. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, ya. Sembahlah, ya, Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Ya. Wal ladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian, agar semuanya kalian bertakwa. Itu adalah tujuan hidup yang pertama. Semua manusia itu pada prinsipnya mengabdi kepada Tuhannya. Ini dalam ayat ini. Dan tidak ada manusia yang tidak mengabdi. Apa yang dimaksud mengabdi ini, tolong jangan diartikan dengan mengabdi atau ibadah itu dalam pengertian sekuler, yaitu hanya datang ke masjid, sholat 5 waktu. Ibadah itu pada hakikatnya semua orientasi kita, semua pikiran kita, semua niat kita untuk menyembah Tuhan kita. Ya. Jadi bentuknya apapun bentuknya itu. Dan pada prinsipnya tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang tidak mengabdi pada dirinya, pada Tuhannya. Ya. Sebagai contoh, kalau saya melempar batu ini sebagai makhluk, saya lempar ke atas, pasti dia akan turun ke bawah. Ketika dia turun ke bawah, itu menunjukkan dia mengabdi pada hukum-hukum Allah, yaitu hukum-hukum gravitasi. Cuman memang manusia ada 3. Ya, manusia ada 3. Yang pertama, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat yang pertama, kedua, dan ketiga, ya. Ya, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Ini tadi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang tidak ragu-ragu akan petunjuknya, akan hidayahnya. Tapi ada juga orang, ya, khotamallahi ala qulubihim, orang yang ditutup hatinya, ditutup matanya, yang memang tidak mengakui kalau dia itu mengabdi kepada Sang Pencipta. Itu orang-orang yang kafir. Yang ketiga, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ada orang yang mengatakan bahwa saya beriman kepada Allah. Ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yuhadi'una Allahi wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusihim wa ma yas'urun. Ini artinya orang yang munafik. Ya. Jadi ada orang yang meyakini dan dalam berperilaku itu untuk mengabdi pada Allah, yaitu seorang muslim, seorang yang bertakwa, seorang yang beriman. Ada orang yang kafir, yaitu orang yang khatamallah, yang ditutup hatinya, matanya, penglihatannya, pendengarannya, yang memang tidak mau memahami apa yang diperintahkan oleh Allah berdasarkan hidayahnya. Terus ada orang yang ambigu, yang wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Orang yang percaya bahwa saya itu beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, tetapi ternyata dia itu tidak beriman. Ya. Itu yang pertama. Ya. Itu fungsi manusia hidup, ya, yang pertama. Terus yang berikutnya juga surat Al-Baqarah 30, ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Ketika aku katakan kepada para malaikat, ini sesungguhnya kujadikan seorang pemimpin di muka bumi, ya. Khalifah. Jadi tujuan manusia yang pertama diciptakan oleh Allah sebagai
pengabdi pada Allah, yang kedua sebagai khalifah. Dia bukan khalifah pemimpin sesama manusia, itu disebut fil ardi khalifah. Jadi mengelola bumi ini. Ya. Padahal kita tahu bumi ini yang rusak adalah manusia. Ya, pada hari ini setelah ada COVID, banyak orang stay at home, ternyata apa yang terjadi? Kondisi alam lebih baik dibandingkan dengan sebelum ada COVID ketika banyak orang yang keluar rumah. Ya. Terus yang ketiga fungsinya adalah anin naba'il alim, yaitu fungsi manusia untuk menyampaikan berita tentang kalimat tauhid, berita tentang hari kiamat. Nah, jadi 3 fungsi ini yang kalau boleh saya terjemahkan, jadi manusia fungsi hidupnya yang pertama adalah sebagai abdillah, yaitu mengabdi pada Allah. Yang kedua sebagai khalifah. Terus yang ketiga adalah sebagai nubuwah. Kita ini hadir di muka bumi ini, semua orientasi kita harusnya adalah mengabdi pada Allah. Semua perbuatan kita. Ya, makanya tadi saya katakan kalau salam, maka salam yang diajarkan oleh Allah adalah salam yang Islam. Ya. Yang kedua, khalifah, kita semua lahir sebagai seorang pemimpin. Khalifah itu berarti memimpin dunia. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan khilafah, itu juga sistem yang di sistem kepemimpinan, itu tidak salah. Islam mengajarkan itu. Perkara bentuknya, apakah khilafah dalam bentuk seperti yang disebut oleh teman-teman kita Hizbut Tahrir, contohnya yang diberikan oleh mereka adalah kekhalifahan Utsmaniyah, itu urusan mereka. Tapi ada juga Jumhuriyah, Republik seperti Indonesia, itu juga khilafah. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq, ya, itu khalifah, itu punya pengertian sebagai pengganti Rasul. Ya, itu khalifah dalam zamannya Abu Bakar As-Siddiq juga bisa betul. Terus yang berikutnya nubuwah tadi. Kita itu sebagai manusia sudah diberi petunjuk oleh Allah, mendapat hidayah dari Allah, maka harus kita sampaikan berita besar ini kepada semua. Balighu ani walau ayat. Sampaikan biarpun hanya 1 ayat. Sampaikan kepada siapa saja. Karena ini sebuah kebenaran yang kita yakini, kebenarannya hakiki, yaitu yang harus kita sampaikan kepada siapa. Ini tugas-tugas ilahiyah sebagai manusia. Ya ini hanya sebagai contoh manusia yang kebetulan saya. Ya. Semua harus diniati dengan ibadah. Ya, semuanya juga harus disampaikan sebagai nubuwah. Ya. Siapapun sebagai seorang mahasiswa, ya, belajar itu karena Allah. Ketika kita belajar, kita harus bekerja sama dengan orang lain, harus bisa seorang pemimpin, yang berikutnya juga harus bisa menyampaikan kebenaran pada orang lain dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Itu adalah fungsi-fungsi manusia. Nah, untuk itu memang kita harus punya kepribadian menjadi seorang khalifah. Ya. Kepribadian ini jalan singkatnya, ya. Kalau saya sampaikan di sini, yang pertama adalah faith of bright and future, yaitu keyakinan akan masa depan yang cerah, ya, yaitu didasari oleh hidayah, yaitu keimanan, ya, keimanan kita. Seorang Muslim itu harus yakin bahwa akhirnya dia akan masuk surga apabila dia melakukan wa'amilus sholihin wa tawassaw bil haq, ya, wa basiris sabirin, ya. Berilah berita gembira pada orang yang sabar, misalnya. Dan seterusnya. Terus yang kedua, kita harus merencanakan masa depan kita dengan keyakinan tadi. Terus kita harus punya cara berpikir jangka panjang
Dan kita harus taat pada apa yang kita rencanakan. Kita harus punya jihad. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Seorang pemenang itu harus dasarnya iman, yang kedua adalah hijrah, yang ketiga adalah jihad. Hanya kerja sungguh-sungguh. Ya. Yang berikutnya adalah committed to excellence atau khairu ummah. Terus yang dia selalu belajar terus self learning. Ya. Yang berikutnya membangun network dan seterusnya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kita bisa menjadi diskusi. Silahkan malam hari ini kita saling mengisi. Saya juga siap untuk menjelaskan apa yang saya sampaikan ini mungkin kurang jelas, atau mungkin di antara adik-adik dan anakku sekalian bisa menjelaskan sesuatu yang lebih dibandingkan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kanda Sasmito Jati atas penyampaian materi. Alhamdulillah, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat buat kita semua. Langsung saja untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ini udah ada yang ingin bertanya Kanda. Yang pertama dari Aulia Rahman Sidik. Silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Bentar, saya tak ambil pulpen dulu. Oh iya, untuk teman-teman, jadi waktu sesi tanya jawab ini hanya 40 menit, jadi kita maksimalkan berapa cukupnya, ataupun nanti jika ada waktu lebih kita bisa tambah lagi. Jadi untuk Aulia Rahman Sidik, silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya bisa bertanya. Assalamualaikum Prof. Sas. Saya ingin bertanya mengenai tadi yang sudah Prof sampaikan terkait yang pertama, yaitu adalah tadi Prof Sas bilang itu bahwa la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy, bahwa tidak ada paksaan seseorang itu dalam beragama. Tetapi di dalam ayat lainnya itu dijelaskan bahwa kita itu ketika di dalam kandungan kita sudah memiliki sebuah ikatan dengan Allah, sudah memiliki perjanjian. Yang ayatnya itu astagfirullah, saya lupa. Ya, paham. Bagus, ya, yang ini Prof. Ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, sedangkan kita di dalam kandungan itu sudah memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ketika sudah lahir itu mereka menentukan pilihannya itu di luar perjanjian yang telah Allah berikan terkait kita itu sudah melakukan perjanjian, ya kan, dalam artian ketika kita sudah lahir ini ada orang yang beragama selain dinullah, selain Islam, apakah itu bisa dibenarkan seperti itu, Prof? Yeah. Soalnya kan adalah ikrah fiddin, tetapi di ayat yang lain ini sebenarnya kontradiktif juga, karena alastu bi rabbikum gitu, Prof. Kita sudah bersaksi. Yang pertama itu, dan yang kedua adalah terkait yang tadi khilafah. Bagaimana dengan orang-orang yang mengaku bahwa sudah ada khilafah di muka bumi untuk saat ini? Apakah kita tetap harus berbaiat kepada mereka, atau seperti apa, Prof, ijtihad dari kita sebagai seorang muslim yang baik? Terima kasih, itu saja, Prof. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya. Ya, yang pertama tentang la ikraha fiddin. Jadi la ikraha fiddin itu artinya tidak boleh dipaksa memasuki agama. Ya. Jadi fiddin itu memasuki agama. Qad tabayyana rusdu
minal ghayyi, karena sudah nyata mana yang benar dan mana yang salah. Jadi itu kunci, ya. Jadi itu justru menunjukkan bahwa kebenaran itu independence. Kebenaran itu tidak bisa dipaksa. Ya. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak perlu dipaksa, semua kita akan mengatakan 2. Ya. Itu qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Jadi itu menunjukkan bahwa kebenaran Islam itu adalah kebenaran hakiki. Ya. Dia bukan dogma. Ya, ada karena agama yang menyebarkan dogma teologisnya. Ya, ketika kita masuk dogma, maka orang tidak boleh menggunakan akal dan nalarnya, hanya langsung mengikuti dogma-dogma. Kalau di Islam tidak ada pengertian dogma itu. Yang ada adalah hidayah, petunjuk. Silakan direnungi, silakan difikirkan, silakan dizikiri. Nanti kita pasti akan semakin kita mendikirkan, semakin ketemu kebenaran yang hakiki. Itu yang jelas. Jadi kalau ada orang yang tidak menjadi Islam, karena tadi qad tabayyana rusdu minal ghayyi, berarti salahnya sendiri. Karena sudah nyata mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan tadi saya sampaikan juga, ya, bahwa kalimat tauhid seperti tadi saya sampaikan dengan dalil-dalil sains, ya, bahwa ternyata di jagat raya ini tunduk dan patuh terhadap satu sistem. Makanya tadi saya sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 284, lillahi ma fi samawati wal ard. Lillahi ma fi samawat itu kan jagat raya, universe, wal ard dan bumi yang kita pijak ini. Lillahi ma fi samawati wal ard. Fa in tubtu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibuhum bihillah. Ya, jadi yang di alam, yang di jagat raya ini, sampai yang ada di dalam hatimu yang tidak tampak, itu ternyata tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Yang tidak patuh terhadap perintah Allah itu, ya, itu orang yang tertutup. Ya. Orang kafir itu artinya orang yang tertutup. Ya. Suatu waktu itu bisa terbuka. Jadi kalau ada orang yang tidak masuk Islam karena qad tabayyana rusdu, la ikraha fiddin, gitu ya. Ya silakan saja tidak masuk Islam. Ya, tapi sudah nyata mana yang benar yang mana yang salah. Makanya kalau dia tidak masuk Islam, salah dia sendiri. Ya, salah dia, ini jelas dalam statement Allah seperti itu. Ini ayat teologi. Ketika masuk di dunia ayat teologi memang tidak boleh ada paksaan. Tetapi berbeda kalau kita ketemu ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ayat ini untuk orang yang beriman. Ya. Orang yang beriman. Qad tabayyana rusdu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kamu diwajibkan. Kalau kita beriman, maka kita wajib menjalankan perintah Allah. Itu orang yang beriman, ya. Tetapi untuk menjadi iman sebenarnya tidak boleh dipaksa. Meskipun dalam berdakwah, dalam bersolat, ya, setiap Jumat kita mengingatkan, ya, kita mengingatkan untuk tidak mati kecuali dalam keadaan Muslim. Itu tugas kita semua, itu yang seperti saya sampaikan. Terus yang fungsi yang berikutnya adalah tadi khalifah. Ini jailun fil ardi khalifah. Kita itu diciptakan di bumi ini untuk memimpin. Ya. Itu jelas ayatnya. Mimpin ini bukan mimpin manusia saja, tapi mimpin ard. Dia mengelola dunia ini. La tufsidu fil ard, misalnya. Jangan kamu rusak dunia ini. Itu salah satunya. Ayat-ayatnya banyak. Ya. Jadi bukan hanya memimpin dunia, memimpin manusia, tapi juga memimpin alam ini, mengelola alam ini, memanage alam ini dengan sebaik-baiknya. Nah, perkara sistem, ada yang mengatakan bahwa khilafah misalnya, itu kan tafsirnya mereka. Ya. Contohnya banyak. Ya. Kalau zaman Nabi, ya, Nabi ketika Nabi masih ada, maka mutlak kita sami'na wa ata'na pada Nabi. Ya. Karena Nabi sudah tidak ada. Setelah Nabi tidak ada,
diganti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pengertian khalifah di situ adalah pengganti memang. Jadi pengertian khalifah di sini itu khalifah itu pengganti Nabi, yaitu zamannya Nabi. Bagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terpilih? Ya, kita tahu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terpilih itu dengan cara apa? Tahu nggak? Musyawarah dengan wakil-wakil. Ya. Waktu itu ada klan. Kalau mereka orang Arab itu klannya ada klan suku, ada klan keluarga dan lain sebagainya, dikumpulkan. Akhirnya ada judgement, pada waktu itu ada alasan Abu Bakar As-Siddiq itu ketika Nabi berhalangan mengimami, itu selalu memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam. Jadi ada justifikasinya. Terus setelah Abu Bakar As-Siddiq, siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu terpilih menjadi khalifah, ya. Dia diberi mandat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, diberi mandat. Ya. Jadi musyawarah bisa, mandat juga bisa. Dan pada saat itu kalau disebut khalifatul khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulillah. Nah, ini pengganti berikutnya khalifatul Rasulillah wa khalifat, panjang jadinya. Akhirnya disebut Amirul Mukminin. Itu zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Ada banyak. Nah, setelah itu diganti Muawiyah. Muawiyah itu bentuknya al-mulk atau kerajaan, ya, karena diberi kepada keturunannya. Terus kalau sekarang yang ramai khilafah itu kan katanya zamannya Turki Utsmani, ya. Turki Utsmani itu sistemnya apa? Kerajaan, ya. Apakah kita mau pakai kerajaan? Ya. Apakah kita mau seperti Turki Utsmani? Kalau itu dibuat khilafah Islamiyah, ya kan? Mungkin kalau pada waktu Muhammad Al-Fatih memimpin, yang pada waktu itu umurnya Muhammad Al-Fatih itu sama dengan kamu kira-kira. Umur 21, umur 22 gitu. Dia menjadi raja, akhirnya dia mengalahkan Konstantin, ya. Itu menunjukkan bahwa pada saat itu memang kondisi pemerintahannya jujur, tidak korup, gitu kan. Akhirnya kita menang, ya, kita menang. Tetapi pada akhir zaman Kesultanan Ottoman di akhir zaman itu pemerintahan korupsi, ya, makanya disebut the sick man pada waktu itu. Apakah khilafah Islamiyah itu khilafah korup? Pertanyaan sederhana. Ya, kalau itu dikatakan khilafah, makanya menurut saya khilafah itu adalah sebuah sistem yang memang harus disepakati oleh umat Islam dan umat-umat yang lain yang bersama-sama dengan umat Islam. Itu contohnya perjanjian zaman Nabi, perjanjian Madinah. Ya, perjanjian Madinah itu kan Nabi membuat perjanjian dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, dan itu membangun satu negara bareng, ya, satu pemerintahan bareng. Ya. Jadi menurut saya kalau kita bicara khilafah itu tergantung bagaimana kita menafsirkan. Apakah negara Indonesia itu khilafah? Menurut saya juga khilafah, karena ini yang disepakati oleh bangsa kita dengan dasar Pancasila atau dengan dasar apa. Tapi termasuk kalau diklasifikasikan itu termasuk khilafah yang sifatnya jumhuriyah. Jadi mungkin saja negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini adalah secara musyawarah itu kita sepakati tahun 45, akhirnya kita membentuk negara seperti Indonesia. Itu juga negara yang menurut saya juga khilafah. Tetapi istilah ini sering kadang-kadang membuat orang pengertiannya distorsi. Hingga kalau kita bicara khilafah, itu dianggap seperti kerajaan, seperti zaman Ottoman, gitu ya, dengan satu agama tertentu, gitu kan,
Ya, itu yang menurut saya tidak sepenuhnya benar. Bahkan kalau kita ingin menyatukan umat Islam sedunia, sebenarnya kita punya OKI, misalnya Organisasi Konferensi Islam, di mana masing-masing negara punya style sendiri-sendiri, ya, punya sistem politiknya sendiri-sendiri. Menurut saya itu juga khilafah kalau menurut saya. Meskipun kayaknya OKI itu salah satu organisasi agama yang agak lemah gitu ya, tapi faktanya seperti itu. Untuk menyatukan umat Islam, kalau kita menjadikan satu sistem aja pasti akan akan rumit untuk menyatukan umat Islam yang perbedaannya banyak sekali pada hari ini. Tetapi salah satu kelemahannya memang belum ada seorang pemimpin Islam yang kuat itu pada hari ini, contohnya seperti itu, sehingga memang ke khilafah atau khilafah Islam yang ada sekarang ini menurut saya bisa ditafsirkan dengan cara yang berbeda-beda. Saya pikir itu. Tapi memang tugas kita sebagai pemimpin. Dan yang terakhir tadi kita sampaikan, kita hidup ini sebagai manusia punya fungsi nubuah. Kewajiban kita untuk mengingatkan berita besar itu, ya, yang disampaikan oleh Aulia tadi. Jadi bahwa tentang hidayah, ya, bahwa sebetulnya kebenaran hakiki itu berada di dalam konsep Islam dan itu harus kita sampaikan. Kalau enggak ya kita berdosa. Meskipun kita punya ayat satu saja, balighu anni walau ayah, silakan disampaikan. Ya. Biarpun kita satu saja. Saya sering mengajak teman saya, kebetulan dosen itu kan kaulan syadida, menyampaikan kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang baik, itu kan tugasnya dosen. Bentuknya bisa ilmu peternakan, bisa itu yang lain. Tapi kita harus punya niat yang benar, dengan cara yang benar, yang kita hubungkan dengan akidah kita dengan cara yang benar. Itu tugas kita semua. Kalau memang kita bukan menjadi seorang dosen, ya kita bekerja di tempat kita, ya, pun kita harus menunjukkan baik dalam bentuk bilisan, bilhal, dan lain sebagainya untuk menyampaikan berita besar itu kepada semua orang. Itu tanggung jawab kita bersama. Terima kasih, itu jawaban saya. Terima kasih, Prof. Oke, baik. Untuk penanya selanjutnya, silakan kepada Rizka Jaya Putrawan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan open, diaktifkan mikrofonnya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Moderator dan juga Bapak Penyaji atas sedikit waktunya yang telah memberikan saya sedikit waktu untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah bagaimana menurut Bapak, kan kita udah ketahui kan bahwa takdir seseorang itu sudah ditentukan, bahkan sebelum kita lahir pun sudah ditentukan. Sedemikian rupanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana menurut Bapak yang ada orang yang bilang bahwa takdir itu bisa diubah dengan cara doa ataupun dengan cara ibadah? Kalau menurut saya sih takdir itu emang ya begitu jalannya gitu, Pak. Jadi jika ada takdir yang jalannya ditentukan oleh ibadah atau doa, maka memang seperti itu jalan takdir seseorang itu gitu. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi pada prinsipnya kalau kita bicara takdir, itu tahu setelah terjadi. Sebelum terjadi, tadi saya ada gambar yang ruwet tadi, itu sebelum kita terjadi, maka itu belum merupakan takdir. Kalau kita lihat ayat-ayat banyak sekali, ya. Ada ayat misalnya dalam surat Ali Imran, Qulillahumma malikal mulki tu'tul mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa turijul hayya minal mayyiti wa turijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab. Kalau kita hanya menggunakan ayat-ayat sepenggal ini, maka kita akan bisa yakin akan kebenarannya, ya. Padahal ayat itu
saling melengkapi dan saling menjelaskan dan tidak ada pertentangan. Ya. Yang pertama, ayat ini bisa jadi kita menjadi orang Jabariyah yang semuanya terjadi karena Allah, semua yang terjadi itu, dan itu benar, semua yang terjadi itu karena Allah. Ya, tetapi ada ayat yang lain yang tadi saya sampaikan, surat Ar-Ra'du ayat yang ke-13. Innallaha la yughayyiru ma biqaumihi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum apabila kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Iya kan? Itu ayat yang jelas, ya. Jadi takdir itu tahu terjadi, ya, setelah terjadi. Sebelum terjadi, maka tugas kita adalah merubah nasib kita dari yang ada sekarang menjadi orang yang lebih baik. Ya, itu yang penting kuncinya. Dua hal itu. Nah, ketika takdir itu sudah terjadi, sudah kita alami, ya sudah kita lihat, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu tugas kita. Jadi ini kekuasaan Allah, ya, yang maha besar, ya, yang menimpa pada diri kita. Itu contoh juga salah satu sahabat Nabi yang sangat rasional, yaitu Umar bin Khattab. Kita tahu Umar bin Khattab itu ketika mau mencium Hajar Aswad, dia itu pada prinsipnya protes. Apalah artinya Hajar Aswad, baju hitam ini, batu hitam ini? Tapi karena Nabi mencium, ya, maka saya akan menciumnya. Artinya akal dia itu dia gunakan. Tetapi ketaatan dia pada Nabi juga dia gunakan. Orang yang sangat rasional. Nah, ketika Umar bin Khattab ini mau berpergian ke suatu tempat, hampir sama kejadian sekarang. Tempat itu di Suriah pada waktu itu. Ada kejadian taun. Taun itu pandemi seperti sekarang. Dan banyak orang yang meninggal karena ada taun di situ. Ya. Sahabat mengingatkan waktu itu. Di Suriah, di kotanya saya lupa namanya. Akhirnya Umar bin Khattab nggak jadi ke situ. Seorang sahabat bertanya akhirnya, ya Amirul Mukminin, apakah antum mau lari dari takdir? Gitu ya. Jawabnya Umar bin Khattab, saya lari dari takdir, ketemu takdir yang lain. Ya, bisa dipahami ya. Jadi sebetulnya takdir itu tahu terjadi ketika kita sudah mengalami. Kalau kita belum, itu belum takdir. Ya. Kita punya hak, punya kewajiban untuk merubah nasib kita. Ya. Kan kita tidak tahu besok itu akan menjadi profesor atau akan menjadi pedagang. Ada yang, ya, pada waktu saya kuliah di Fakultas Peternakan, ya, teman-teman semua rajin belajar. Ya. Setelah lulus, ya, pada waktu ibarat seperti pohon kelapa, semuanya kelapanya warnanya hijau, gitu ya. Setelah lepas, lulus, ada yang jadi nasi rames, ada yang jadi sate gulai, dan banyak bertebaran. Ya. Itu setelah lulus, ya. Mereka menjalankan hidupnya sendiri-sendiri. Ada yang menyadari, akhirnya dia itu, saya punya sahabat yang ketika dulu kalau ada teman kita, ya, sepeda motornya rusak, dia yang perbaiki. Mobilnya rusak, dia yang perbaiki. Setelah lulus, dia lulusnya itu paling lambat, ya 7 tahun. Ya. Setelah lulus, dia itu bekerja di perusahaan pakan ternak yang dia perbaiki mesin. Terus di feedlot itu juga sama. Dia perbaiki mesin. Sekarang dia mulai menyadari ternyata saya itu lebih senang mesin, ya, daripada peternakan. Ya. Tapi dia akhirnya compile pengalaman hidup dia di dunia peternakan menjadi dan dunia mesin. Akhirnya dia sekarang bisa membuat mesin-mesin peternakan yang dulunya di kampus tidak diajari, tapi ternyata masuk di dunianya. Ya.
Itu belajar terus dia merubah. Nah, sekarang jadi teman saya yang termasuk yang paling kaya. Ya. Itu satu contoh. Dia mau berubah dan belajar ya karena dia tidak mau ditakdirkan ya, jadi orang miskin ya, tidak mau. Akhirnya dia ketemu takdir menjadi orang kaya. Ya, itu bagian innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi takdir itu jelas ya. Itu kekuasaan Allah dan itu rahasia Allah. Allah sudah membuat Lauhul Mahfud, semuanya ada di catatan Allah sana, tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, sehingga kita punya kewajiban untuk merubah nasib kita agar supaya betul-betul nasib kita itu menjadi orang yang. Terima kasih. Pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih Pak ya. Jadi kesimpulannya adalah sebelum semuanya terjadi, sebelum semua itu terjadi pada diri kita, jadi kesimpulannya itu tugas kita hanyalah berikhtiar dan berusaha Pak ya. Terima kasih atas penyampaiannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk selanjutnya ini ada penanya bernama Sareang. Kepada Sareang bisa diaktifkan mikrofonnya dan on kamera. Terima kasih kepada moderator. Wajahnya di siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini Pak. Ya. Yang pertama tadi menyambung pertanyaan yang pertama yaitu la tufsidu fil ard. Katanya manusia jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah ini sudah firman-Nya. Kenapa Allah masih menciptakan manusia dan Allah itu juga ditanya oleh malaikat, kenapa ya Rob, ya Tuhanku, kenapa engkau menciptakan manusia di muka bumi? Kalau tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini, mengapa engkau menciptakan manusia di muka bumi? Kemudian yang kedua, saya juga mendengar ini Pak terkait dengan al-insan hayawanun natik. Di mana manusia di sini adalah hewan yang berbahasa. Nah, ini juga ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama, Pak. Dan juga ada saya dengar juga hadis bahwasanya manusia yang tidak memiliki akhlak itu juga dikatakan oleh Rasulullah bahwa manusia tersebut adalah manusia yang lebih parah dari hewan, katanya Pak, seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Tadi terima kasih. Soreang, ya, siapa? Mas Soreang ya. Ya, jadi memang di dalam ayat itu disebutkan memang ketika diciptakan manusia, ini ja'ilun fil ardi khalifah, ya kan? Bahwa diciptakan manusia itu seorang pemimpin, dijadikan ja'ilun fil ardi, ya. Terus kita cari juga ayat yang lain, dan itu yang pertanyaannya malaikat itu kan, bahwa ternyata dia akan saling dan lain sebagainya. Dan ada di surat yang lain, surat At-Tin, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Tapi itu koma, ya, itu kan koma.
Summa radatnahu asfala safilin. Jadi manusia itu memang sebaik-baiknya kejadian, ya. Sebaik-baiknya kejadian itu tadi kalau innal insana apa tadi? Nafik. Nah, itu bahwa manusia itu binatang yang berbahasa. Itu al insan hayawanun natik. Ya, jadi hewan yang berbicara. Ya. Itu sebetulnya bukan pelajaran bahasa, bukan pelajaran Islam, tetapi itu sebetulnya yang mengajarkan itu saya lupa namanya, libido. Saya lupa namanya. Itu bahasa Barat, cuman di bahasa Arab kan. Jadi manusia itu animal symbolikum. Manusia binatang yang dengan bahasa. Simbol itu kan bahasa. Bahasa itu kan simbol. Ya. Tapi kalau kita lihat di Al-Quran, ya, manusia itu terdiri al-insan. Insan itu kan tunggal ya. Kalau an-nas itu kan jamak. Al-insan itu ada di dalam dirinya ada jism, ya, tubuh. Ya. Yang kedua ada qalb. Ya. Yang ketiga ada nafs. Ya. Yang ketiga adalah fikr. Ya. Terus yang keempat ada ruh. Ya. Binatang tidak memiliki secara lengkap di sini. Ya. Ataupun makhluk yang lain itu tidak punya selengkap manusia. Ya. Karena manusia ini sebagai makhluk yang lengkap, maka disebut dia ya sebagai fi ahsani taqwim. Sebaik-baiknya kejadian. Tetapi dia punya fungsi khalifatul fil ard, memimpin khalifah, karena dia memang makhluk yang paling sempurna. Jadi kesempurnaan manusia itu bukan hanya di akal, ya, jadi itu ada qalb, ada akal, dan seterusnya, ada tanggung jawab dan lain sebagainya. Sehingga memang manusia bisa summa radatnahu, karena dia sudah punya kelebihan banyak, tetapi dia punya tanggung jawab yang besar, ya, sebagai khalifah di muka bumi. Sehingga kalau dia tidak bisa bertanggung jawab pada ini, maka dia menjadi makhluk yang paling rendah. Jelas dalam Al-Quran. Ya. Jadi dia, kita jangan merasa makhluk ini sebagai makhluk yang paling pinter, tapi kita itu punya tanggung jawab yang jauh lebih besar dibandingkan makhluk-makhluk lain. Termasuk dibandingkan dengan jin, dibandingkan dengan malaikat. Ya. Malaikat itu tidak punya nafs, ya. Sehingga dia tidak dikendalikan oleh sesuatu yang sifatnya jangka pendek. Dia hanya tasbih pada Allah. Ayatnya kan itu. Dia selalu bertasbih pada Allah. Jadi mendoakan, mengikuti perintah-perintah Allah. Dan manusia ini yang sering mengalami karena dia punya nafs. Ya. Nafs itu macam-macam. Kalau di Al-Ghazali, nafs itu dia ngambil dari Al-Quran. Ya. Ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah, ada nafsul amarah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya kan, itu jelas. Ya. Jadi kalau dia bisa mengendalikan nafsnya, maka dia hudkhuli jannati. Ya, itu. Jadi fungsi manusia ya itu betul-betul seperti itu. Syarat untuk mutmainnah, nafsu mutmainnah itu memang harus ada hidayah. Kalau tidak ada hidayah, itu akan sulit, akan tidak bisa dia akan mencapai nafsu yang mutmainnah. Ya, karena dia belum ketemu tentang kalimat tauhid tadi, ya. Ya, bisa dipahami syarat untuk ini. Ya, wabasiril ladina amanu, ya. Berilah kabar gembira pada orang yang beriman, ya. Wa antum jannati tajri min tahtihal anhar. Jadi surga itu buat orang-orang yang beriman, yang dan beramal soleh sudah barang tentu, ya. Itu. Jadi itu jelas. Ya. Kemuliaan manusia ada di sana, fungsi-fungsi manusia. Makanya 3 hal tadi, abdillah, ya, khalifah, dan nubuwah, itu harus ada dalam diri manusia kalau dia ingin menjadi
fi ahsani taqwim. Kalau itu tidak, maka kita tidak bisa seperti itu. Jadi khalifah itu bukan berarti harus menjadi presiden, ya, bukan harus menjadi, tidak. Khalifah itu paling tidak memimpin diri kita sendiri, terus memimpin kalau sudah berkeluarga, keluarga kita sendiri. Kalau sudah jadi, ya, kalau di komisariat yang memimpin komisariat dan seterusnya. Ya. Itu yang menurut saya kalau kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat dan berfungsi tadi. Oke, terima kasih. Ya. Kalau tanya lagi. Oke. Baik. Kemudian untuk para peserta, apakah ada yang ingin bertanya ataupun memiliki pertanyaan? Silakan. Atau saya boleh bertanya kan ya? Boleh. Oke. Baik. Tadi kan dijelaskan fungsi manusia itu yang pertama sebagai abdilah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kata mengabdi itu kan berarti kita melaksanakan kewajibannya, menjalankan perintahnya, dan juga kita sama-sama tahu bahwa kebenaran yang sejati, yang tunggal itu kan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Dia yang maha benar. Nah, pertanyaannya, kita kan hidup di Indonesia ini kan negara yang plural ya, berbeda macam-macam kepercayaan, agama, ras. Nah, di situ kita sebagai umat Islam ketika hidup bermasyarakat yang plural gitu, sikap kita itu seperti apa? Maksudnya bentuk toleransinya itu, Anda, di lingkungan masyarakat yang plural itu. Okay. Dan kita tahu kan, semisal kebenaran sejati itu kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak nih kasus-kasus terjadi di mana pemuka agama itu secara terang-terangan menyalahkan ataupun mengkafir-kafirkan seseorang itu. Oke, jadi yang jelas tadi al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kalau masalah hak itu kebenaran itu milik Allah, ya itu jelas ya. Kalau masalah plural jelas ayatnya. Ayat ini pernah disampaikan oleh Bung Karno di sidang umum PBB tahun 60. Ayatnya memang ya ayuhan nas, ya. Ayat untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas, ya. Inna ja'alnakum sukuban wa qabaila lita'arufu. Ya ayuhan nasu min zakari wa unsa wa ja'alnakum sukuban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Coba kita rinci satu persatu. Ya. Hai manusia, telah kujadikan kamu laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Berarti dia plural, ya. Wa ja'alnakum su'uban wa qabaila. Untuk apa? Lita'arufu. Untuk saling menyayangi, untuk saling berkasih sayang, untuk saling berdagang, untuk saling memanfaatkan satu sama lain, dan tetapi inna akramakum indallahi